Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memantau langsung harga sejumlah kebutuhan pokok di Pasar Flamboyan Pontianak, Kalimantan Barat. Dalam kunjungan ini, Airlangga memastikan harga masih relatif stabil meski inflasi di Kalimantan Barat berada di angka 6%. Tingkat inflasi di Kalimantan Barat ini sedikit di atas nasional yakni 5,7%. Di pasar ini, Airlangga juga menyalurkan kredit usaha rakyat atau KUR untuk para pedagang. Gram daripada KUR ini totalnya tahun ini 373 triliun dan kita tinggal hampir 1,5 bulan. Jadi ini kita akan genjot untuk penyalurannya sampai dengan tahun ini bunganya 3%. Tahun depan bunganya kembali di 6% dan tentu ini bunga lebih rendah daripada cari di tempat lain. Untuk modal usaha, Bang, nyuplai-nyuplai ke rumah makan, restoran, lamongan, dan lain-lain. Kunjungan Airlangga ke Pasar Flamboyan dalam rangka rapat dengan tim inflasi pusat bersama inflasi daerah termasuk Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua untuk upaya menjaga inflasi tetap terkendali. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Barlian Pasore, iNews melaporkan. Pemirsa, masyarakat perlu jeli saat membeli perhiasan. Tak sekedar memperhatikan harga, pembeli wajib mengetahui kadar emas yang terkandung. Memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia akan perhiasan berkualitas, PT Sentral Mega Kencana membuka gerainya yang ke-100. Gerai The Palace Jeweler kini menyapa Surabaya lebih dekat dengan hadir di Mall Pakuwon, Surabaya Barat. Acara pembukaan menjadi semakin istimewa dengan kehadiran artis ibu kota Zizi Sahab, Direktur Pemberitaan iNews Prabu Revolusi, General Manager The Palace Jeweler Jelita Sativa, serta perwakilan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. The Palace Jeweler memiliki koleksi perhiasan yang merupakan produk dalam negeri dengan kualitas tinggi. Tak hanya itu, The Palace Jeweler juga berupaya untuk mengedukasi masyarakat agar lebih cermat dalam memperhatikan kadar emas dalam perhiasan yang dibeli. Ini keren banget, luar biasa. Jadi ternyata ini adalah store ke-100-nya CMK dan store ke-41-nya The Palace. Dan aku baru tahu ternyata ini produk dalam negeri. Jadi selama ini setahu aku tuh aku pikir The Palace, Mondial atau mungkin Fragranco tuh adalah produk luar. Tapi ternyata ini murni buatan Indonesia dan ini bikin aku jadi makin bangga. Pokoknya kampanye kami masih sama, yaitu memasyarakatkan perhiasan khususnya berlian dan emas. Jadi kalau untuk emas kami mengedukasi, belajar mengenai kadar yang tepat supaya pelanggan menjadi pelanggan yang pandai dan kritis. Tiap kali beli emas tidak hanya menanya harganya, tapi juga menanyakan mengenai kadar atau kandungan yang terdapat di dalam emas. Dalam pembukaan gerai Sentral Mega Kencana yang ke-100 ini, The Palace Jeweler juga menggandeng Kemenparekraf untuk produk dengan tema Nusantara. Koleksi tersebut merupakan perhiasan yang terinspirasi dari seluruh wilayah Indonesia. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Jelang pernikahan putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, diadakan uji coba kirap kereta kencana. Dan informasi gladi pernikahan anak Presiden ini sekaligus menutup kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini. Anda bisa menyaksikan siaran digital iNews TV di 28 UHF untuk wilayah Jabodetabek. Tetap jaga protokol kesehatan karena pandemi belum usai. Saya Stefani Patricia, terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa. Sekitar pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, kirap dimulai dari Rumah Dinas Wali Kota Solo, Loji Gandrung. Kirap terdiri dari 6 kereta. Kereta tersebut nantinya akan dinaiki Presiden, pasangan pengantin, dan keluarga. Ikut dalam iring-iringan Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Sementara Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengiringi dengan sepeda angin. Rombongan menyusuri Jalan Slamet Riyadi Solo hingga akhirnya menuju Pura Mangkunegaran. Menjelang masuk Pura Mangkunegaran, iring-iringan disambut sejumlah penerima tamu dari Pura Mangkunegaran. Setibanya di Mangkunegaran, Ketua Panitia Pernikahan Kaisang Pangarep Erick Thohir memberikan arahan termasuk kepada media. Ngunduh mantunya itu kan di Loji Gandrung. Tadi udah di semua acaranya di sana, baru naik kereta ke sini.
Dan tentu adat istiadat kita juga hormatkan di sini. Jadi di sini kan lebih tasyakuran lah gitu ya. Jadi bukan sesuatu yang kita merubah adat istiadat yang kita sudah pahami dan hormati. Dan seperti yang saya sudah sampaikan, bagaimana acara ini juga melibatkan masyarakat. Penghadapan itu sudah nanti bisa lihat langsung ketika acara. Tapi kalau yang jelas di Mangkunegaran itu memang tidak ada adat. Jadi prosesi adat sama sekali tidak di Pura Mangkunegaran. Tapi di Loji Gandrung seperti yang sudah disampaikan Bapak. Panitia pernikahan Kaisang Pangarep yang dipimpin Erick Thohir melakukan serangkaian simulasi di Pendopo Mangkunegaran, termasuk tata letak para tamu VVIP. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan.